datang di podcast Suara Manajemen F. Nah, di podcast kali ini kita bakal kupas tuntas satu tema yang sering diremehkan padahal punya pengaruh besar, yaitu kode etik. Nah, halo, perkenalkan saya Desianti dan hari ini aku ditemani 4 kakak-kakak kece dan keren dari kelas Manajemen F. Halo semuanya. Halo. Nah, sebelum kita bahas studi kasus, kita mulai dulu dari pengertian dasar. Menurut kakak-kakak, apa sih sebenarnya kode etik? Nah, yang pertama kita mulai dari Kak Zainal, boleh? Ya, terima kasih. Jadi membahas kode etik. Kode etik itu semacam kompas moral dalam usaha bisnis yang dimana isinya itu nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab dan hingga larangan melakukan penipuan atau korupsi. Tanpa itu, bisnis bisa merugikan banyak pihak dan menghancurkan kepercayaan. Nah, selanjutnya Kak Diana nih. Menurut Kak Diana, gimana nih? Nah, dan kita juga belajar bahwa etika itu bukan soal boleh atau tidaknya secara hukum, tetapi apakah itu pantas atau tidak dalam konteks profesional, apalagi di manajemen SDM. Contohnya soal rekrutmen yang adil dan penyelesaian konflik. Nah, kalau dari Kak Jackson, dari pemasaran, menurut Kak Jackson kode etik itu gimana? Kalau dari saya sendiri sih di dunia pemasaran kode etik itu penting sekali agar kita nggak misleading. Contohnya kayak iklan palsu, janji berlebihan, atau eksploitasi emosi bagi pelanggan itu sangat melanggar etis. Nah, yang terakhir dari Kak Nopi, kalau dari dunia keuangan, menurut Kak Nopi kode etik itu seperti apa? Nah, kalau di dunia keuangan, kode etik ini sangat erat kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas, karena laporan keuangan kan ini harus apa adanya, tidak boleh dicurangi, tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh dipalsukan begitu. Nah, contoh nyatanya kayak perusahaan Jiwasraya. Wah, sekarang kita masuk di bagian yang menarik dan culture, studi kasus. Nah, kita bakal bahas 2 kasus besar yang sering muncul di kelas etika bisnis, yaitu Indosurya dan Jiwasraya. Nah, yang dijelaskan tadi oleh Kak Nopi, contohnya itu kasus Jiwasraya. Nah, Kak Nopi bisa jelaskan secara ringkas dulu Jiwasraya ya. Indosurya. Ya, Indosurya. Jadi Indosurya ini adalah koperasi simpan pinjam yang menjanjikan bunga yang sangat tinggi, padahal itu kan tidak masuk akal. Nah, dari sini juga bisa dilihat kalau mereka ini tidak terbuka mengenai operasionalnya, sehingga banyak anggota yang dirugikan. Nah, ini jelas bertabrakan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab dalam bisnis begitu. Nah, Kak Zainal. Nah, sementara Jiwasraya itu sebagai perusahaan asuransi milik negara gagal membayar klaim nasabah karena pengelolaan dana investasi yang ceroboh. Adanya dugaan korupsi yang menunjukkan pelanggaran besar terhadap integritas profesional. Nah, kalau Kak Diana, dampaknya nih menurut Kak Diana bagaimana? Yang bikin miris itu dampaknya bukan cuma ke perusahaan, tetapi ribuan orang kehilangan dana hari tua dan simpanan mereka. Nah, ini menjadi bukti bahwa etika bisnis menyentuh kehidupan banyak orang. Nah, kalau dari Kak Jackson yang terakhir, kalau dari sisi marketing, Di sisi pemasaran pun mereka tetap menarik nasabah yang baru walau tahu kondisi keuangan mereka itu sudah menurun. Itu pelanggaran yang besar bagi perusahaan kan. Itu pelanggaran besar juga bagi masyarakat atau konsumen yang ada. oh ya. Nah, dari 2 kasus ini, apa sih refleksi yang paling membekas buat kakak-kakak sebagai calon profesional? Nah, dari Kak Zainal dulu, menurut Kak Zainal refleksinya seperti apa? Nah, menurut saya pribadi itu etika itu fondasi utama dalam membuat keputusan. Kita tidak boleh cuma andalkan teori atau logika bisnis, tetapi juga harus punya nilai dan integritas sosial. Nah, kalau Kak Diana? Saya merasa keberanian untuk tetap etis di tengah lingkungan yang abu-abu itu penting, dikarenakan etika itu bukan soal benar atau salah,
tetapi berani tetap konsisten dengan yang benar, itu yang lebih penting. Nah, kalau dari sudut pandang Kak Jackson nih, Kalau dari saya, apalagi saya calon manajer pemasaran, ya. saya belajar pentingnya membangun brand bukan cuma dengan strategi, tetapi juga dengan integritas yang tinggi. Karena konsumen sekarang juga lebih peduli sama etika daripada cuma palsu. Nah, yang terakhir dari Kak Nopi nih apa tuh? Nah, etika itu tidak nunggu kita harus duduk di posisi tinggi dulu. Di tugas kelompok pun bisa kita latih seperti ini, seperti sekarang yang kita lakukan. Misalnya tidak mengambil data sembarangan atau mengerjakan tugas sama-sama tanpa ada yang hanya numpang nama begitu. Oh, keren-keren banget ya refleksinya. Jadi jelas ya kalau kode etik itu bukan sekedar bahan ujian, tapi pegangan moral buat karir kita di masa depan. Nah, terima kasih kepada Kak Zainal, Kak Jackson, Kak Diana, dan Kak Nopi atas insight hari ini. Oke, buat teman-teman pendengar, yuk mulai tanya ke diri sendiri kalau suatu hari nanti punya usaha atau bisnis, apakah teman-teman pendengar bakal siap tetap jujur walau tidak ada yang mengawasi. Nah, sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.